Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqur wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabiyil karim. Idinil lazi min jalalika wa innal lazi bin jamalika wa innahu bin kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhiruz Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah grup 4 yang dirahmati Allah rahimakumullah. InsyaAllah pada tajuk kita ni kita akan sampai kepada pemahaman seperti apa yang kita harapkan kepada Allah dalam kita ni mengkaji sifat tauhid kepada Allah. Tentulah kita tak terlepas daripada memperjalankan rohani kita kepada Allah. Benda yang tidak memiliki satu perjalanan rohani kepada Allah tidak akan sampai kepada arasnya Allah apapun yang kita pada lakukan. Untuk itu dalam kita ni meningkatkan tajuk kaji kita kepada sifat yang kita katakan sifat wujud daripada Allah adalah seseorang yang telah dia tajalikan diri dia kepada Allah dalam masa nilai kodrat daripada diri kita sendiri. Kalau nilai kodrat Allah pada diri kita sendiri di bawah kodrat alam, maka kita tak jauh daripada nikmat dan musibah. Tapi pada hal ini, pada bab ini kita pasal yang kita kaji adalah kedekatan terakhir pada wujud diri seorang umat itu adalah dinamakan pada sufi. Apa hakikat daripada sufi? Kalau pada kita sifat yang mengkaji tauhid, tasawuf, tarekat, sering pada itu kita dengar dia sebut nama sufi. Apa sebetulnya sufi ini? Ada sebagian daripada orang kata dia sufi ini adalah orang yang tak makan daripada binatang. Ada dia bilang juga sufi ini orang yang tinggalnya jauh pada puncak gunung tu. Ada juga dia bilang sufi ini orang yang tak mau hidup semacam kita orang biasa ni. Ada juga orang sufi itu kata dia tu tak mau bergaul lah dengan orang semua orang. Nah ini pemahaman suatu pemahaman yang salah. Tak macam tu sebetulnya. Nah kita kalau mau tahu tujuan daripada perjalanan rohani itu pastilah menuju sufinya diri kepada Allah.
Tapi kalau kita tak faham dan tidak bisa mencapai kodrat sufi, maka kita tak sampai kepada apa yang dikatakan wujud bagi diri, wujudnya Allah bagi diri. Pada tajuk malam ni kita akan bahas apa hakikat daripada sufi itu sendiri. Pada ayat, pada surat daripada Qudsi Allah berkalam, alayyana mahyinun wahada khalaqatuka min khalblu walam tahu syai'na. Allah katakan, apakah engkau tidak tahu kalau engkau sudah aku jadikan dahulu sebelum engkau berwujud apapun. Sebelum engkau berstatus apapun telah kujadikan sebelum semua jadi. Nah, inilah yang harus kita perhatikan lagi. Dari mana wujud siapa sebetulnya hakikat daripada manusia ni? Kenapa manusia tu tahu dia tu apa saja yang mengenai Allah? Apa pasal tentang Tuhan? Manusia tu tahu semua dia. Apa bab tentang Tuhan, apa tajuk tentang Tuhan, dia tahu dia itu semua. Siapa dia manusia ni sebetulnya? Apa kodrat manusia ni sebetulnya? Bahkan dalam kajian wujud Allah belum lagi beramal Tuhan, dia tu juga sudah tahu. Manusia tu bisa dia kaji semua. Di sini kita paham ini manusia ni siapa? Innallaha inal insanu masakinatul wal marido. Manusia itu aku jadikan dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Innallaha, inilah yang menjadi asal dikatakan daripada sifat usul diri. Siapa sufi itu? Apa daripada tujuan sufi itu? Inilah tauhid. Tauhid yang kita kaji ini akan kembali tajuk dia ni menuju kesufian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah seperti orang anggap cakap sufi itu macam tu. Sufi itu bukanlah nama orang. Sufi itu bukanlah gelar. Tapi sufi itu adalah kodrat Allah yang Allah jadikan di masa khaliknya, yang berwujud bersifat kulik, yang memiliki pandangan bersifat nurmain. Penglihatan dia saja itu penglihatan batin Allah. Dari mana asal sufi itu? Inilah yang kita kata ketingkat daripada sulbi. Sufi itu berasal daripada surbinya Allah. Surbi itu adalah qalbi halusnya Allah. Allah itu kalau dia diam, dia bercakap-cakap sendiri kepada sir dia, maka itu yang dikatakan hati maqamullah yang paling halus pada diri kita ni adalah sulbi. Maujudnya adalah qalbi. Sulbi hati halus yang ada pada qalbi. Nah, setelah kita ni kaji, apa itu sulbi? Sin la bi. Nah, kita lihat pada kodrat huruf hijaiyah dia tu. Huruf hijaiyah dia tu katakan sin la bi. Sin kodrat kemanusiaan umat, la adalah makom, bi adalah batin atau sir. Nah, jadi kena bi sulbi, di situ ada kodrat bi batin, la makom sinas, berarti ada kodrat Tuhan, batin Tuhan berkodratkan manusia yang bernama sufi. Sin fa bi. Sin fa dan alif sir. Sin fa alif sir. Sufi. Jadi siapa sufi ini?
Sin adalah nas wujud zat daripada Allah. Nasnya itu, nurnya itu adalah nurullah. Nurullah adalah zat. Itu su. Sementara fa adalah batin, bi adalah sir, alif adalah sir, sufi. Nah, inilah yang diwujudkan oleh Allah, suatu kodrat yang memiliki sir, batin dan zatnya Allah. Inilah diri hakiki bagi Allah. Diri hakiki sebelum semua dia itu jadi, dan dia tak memiliki asma apapun. Tapi setelah Allah tiupkan zat kepada ruh, kepada zat itu, kepada sin yang wujudnya zat, maka dia berubah menjadi rohani. Itu dihijrahkan menjadi ruhani, ruh aku, yang berasal daripada sulbi tadi, melahirkan sufi-sufi bermakom kepada rohani, dan rohani bermakom kepada kolbi. Jadi kalau perbedaan untuk ibadah, kodrat jatuh berasma. Tapi kalau mengenal diri pada sifat wujudnya lagi sufi, maka dia tidak menyebutkan diri ibadah lagi, tapi asal diri itu adalah Tuhan. Inilah tingkat derajat paling tinggi di dalam kodrat keumatan bagi Allah. Kalau batin ibadah, hakikat ibadah pada diri setelah zat diberikan ruhi, maka dia jatuh batin, zat dan nur. Inilah yang dikatakan tubuh fanafilah. Tapi dikaji diri di luar ilmu, di dalam ilmu tanpa ibadah, maka kaji itu menjadi diri kodrat yang bernama sufi. Sufi itu memiliki kodrat sir, batin dan zat. Apa yang dia lakukan dalam perbuatan, itulah ibadah dia. Dia tidak bisa melakukan ibadah seperti tauhid, tapi dia melakukan ibadah dalam makom tauhudun, yaitu beribadah kepada diri dia. Apa yang dia lakukan, itulah ibadah dia. Menjadi seorang sufi harus memenuhi 10 syarat. 10 syarat ini adalah 10 perjalanan rohani. Nah, itu insyaAllah kita ini akan buka, tetapi taklah hari ini. Tetapi yang 10 akan menjadi suatu ibadah atau wajib kita jalankan di waktu rahasia nanti. Tak boleh diucapkan sekarang, tetapi 10 perjalanan rohani menuju sufi diri. Jadi kalau kita ada dengar daripada orang cerita dia pada sufi, bukanlah sufi itu macam cerita orang tu. Dia bilang, dia cakap, dia kata dia orang tinggal daripada puncak gunung, orang tak makan daripada ikan, tak makan daripada daging hewan, orang yang tak mau menginjak rumput lah, macam lah itu. Itu bukan macam itulah yang dikatakan daripada sufi. Sufi itu dia punya diri hakikat, yang diri hakikinya Allah, diri hakiki. Tapi kalau diri sifat itu yang Al-Fatihah, itu yang Na'anam, tetapi itu diri sifat lah daripada Allah. Nah, diri kodrat sifat itu, itulah yang dikatakan Rabbani, Rohani, Nurani. Nah, itu makom dia ibadah. Tapi kalau sufi, makom dia ilmu. Itu beza dia tu, tak boleh kita sama-samakan. Itu kalau kita cakap ilmu, itu sufi. Tapi kalau kita cakap daripada ibadah, nah itu dinamakan hukum fanafilah, atau dikatakan diri yang tak berurat, tak berdarah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kita ini harus mencapai perjalanan diri tersebut setelah kita sempurnakan dulu dalam alam tauhid. Nah, sekarang ni kita kan masih sibuk dalam alam tauhid lah nama dia tu. Jadi kalau kita cerita dalam alam tauhid, nah, mana bab-bab kaji ini semua, pasal-pasal kaji ini semua kita harus wujudkan dulu, kita sempurnakan dulu. Karena qalbi itu artinya qaf itu sempurna, lam itu sukun, bi itu batin. Jadi kalau qalbi menyempurnakan batin Allah di dalam sukun lagi. Nah, itulah kita harus mendirikan Rabbani, Rohani, Nurani atau Na'an Amta alaihim tadi.
Tapi setelah kita kaji kaji diri ini kaji Tuhan lah nama dia ni. Tak ada kaji diri khusus. Tapi kalau kaji diri, awal diri adalah Tuhan, berarti kaji diri ini Tuhan. Nah inilah beza daripada kaji ini. Baik jemaah, insyaAllah mudah-mudahan bisa dipahamilah sekejap daripada kaji ini. Nanti juga 10 perjalanan itu lama-lama kita buka lah. Tapi tak sekarang lagi kita buka. Kita muzakarah semua. Baik. Salam muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. Ilaha illallah Allahu akbar. Baik, juru tablik silakan daripada jemaah dia sendiri itu disampaikan maklumatnya. Alhamdulillah, barakallah ya karim, ya rahman, ya rahim. Terima kasih Buya. Semoga sentiasa dalam lindungan dan payungan rahmat Allah. InsyaAllah. Dan sentiasa di dalam tausiah ini kita selalu diberi dengan maklumat-maklumat sebagai contohnya tadi topik sufi yang diangkat dan dicairkan. Yang mana kalau kita tidak diterangkan kita akan menganggap bahawa sufi ini mungkin suatu istilah ataupun nama. Tapi bila kita masuk ke lebih dalam melalui perjalanan rohani menuju arasy Allah, maka sufi itu adalah sebuah perjalanan rohani insya-Allah. Jadi dengan malam ini sama-sama kita mengajukan soalan, jangan segan dan silu. Jadi dipersilakan pada jemaah untuk menekan tanda tangan seperti biasa untuk bertanyakan soalan. Dengan ini saya persilakan jemaah. Ya, Pak Man nak ingin bertanya ya, Pak Man. Nampak macam tekan mic tu. Ya. Ya, silakan Pak Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni ya. Ya. Macam mana seseorang tu boleh dikatakan sopi ya? Jadi dikatakan sopi itu macam mana ya? Iya. Oh, seseorang yang kita anggap sudah dipantas dinamakan sufi apabila kodrat hakikat dia itu seperti 3 yang tadi. 3 yang tadi itu adalah kodrat hakikinya Allah. Ya. Kalau kita sebelum sufi dia 3 ni. Orang pilihan daripada dunia, fil'id dunia bernama daripada itu adalah sufiyah. Orang pilihan di alam mahsyar itu dinamakan sufah. Tapi orang pilihan di tangan Allah itu namanya sufi. Nah ini. Jadi kalau kita kata macam mana orang yang bentuknya sufi itu, kodrat dia tak rabani, tak rohani dan tak nurani, tapi kodrat dia adalah sir, batin dan zat. Nah ini naiklah daripada setingkat, ya. Karena apa? Kalau sudah sir pada di batin dia, sir, batin dia sir, sementara diri dia adalah batin, sementara maujud dia adalah zat. Ini makom dia sudah tinggi lah nih, ya. Makom dia sudah tinggi sekali. Jadi kita ni, dia ibadah dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia gerakkan itu ibadah. Kenapa? 10 makom itu, 10 perjalanan itu, dia sudah lakukan. Kalau dia sudah lakukan, dia tak bisa melakukan semacam umat-umat lain. Makanya sufi ini adalah orang yang berasal daripada khulik. Khulik itu adalah sifat sir bagi kholik. Jadi dia tak Tuhan, dia juga tak umat. Dia sudah dicabut keumatan dia, dia sudah dicabut kodrat kemanusiaan dia tu. Nah itu sufi. Jadi dia tak kena lagi fikih, dia tak kena lagi ajaran ibadah, tapi dia adalah berbuat untuk ibadah. Inilah yang kita kenal dengan para wali. Nah itulah sufi. Paham kan? Iya beda. Kalau seseorang itu sudah lama wujudun ilallah, apakah itu sudah dikatakan sofi ya?
Belum. Sufi itu tidak memiliki la maujudun illallah, tapi la maujud illah Allah. Ya. Nah, kalau hidup, kehidupan, tidak ada kehidupan yang hidup melainkan kehidupan Allah. Nah, itulah maujudun illallah nama dia itu. Tapi kalau sufi tidak ada yang wujud melainkan Allah. Nah, tapi tak ada asma Allah dia. Allah adalah ya. Tak jadi sebut Allah karena zat itu ganti nurnya. Ya. Di bawah zat ada batin, batin sir. Jadi 3 kodrat hakiki Allah itu ya pada yang menjadi diri hakikat dia. Itulah beza dia dengan diri sifat. Kalau disifatkan Rabbani, Rohani, Nurani. Kalau diri sufi itu sir, batin, zat. Nah, itulah derajat dia itu. Jadi kita ini mengalami 10 perjalanan rohani dulu, baru kita ini bisa dapat kodrat sufi. Paham kan? InsyaAllah ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mandayu. Jadi seperti yang saya katakan mula, jadi memang Buya telah menerangkan dengan lebih lengkap. Buya pecahkan lagi. Sufi itu ada 3, iaitu Sufiyah, Sufah, dan Sufi. InsyaAllah. Semoga dengan pertanyaan kemudian akan menambahkan dan memantapkan lagi. Jadi teruskan dengan pertanyaan dari jemaah. Dipersilakan. Okey, Pak Zulkifli. Silakan Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya. Iya, insyaAllah. Adakah si sufi itu batin bagi Allah, midah Buya? Itu saja Buya. Iya. Kalau kita ini sampai kepada milah, ini nurnya kita tak boleh kita pandang semacam Nur Muhammad, tapi nurnya adalah Nurullah. Karena dia paling rendah itu sufinya, nurnya adalah zat. Dia tak bersekutu dengan Adam, dia tak kenal itu kodrat Adam. Ya. Nah, kalau kodrat terakhir dia nurnya Nurullah. Kalau Nurullah itu adalah zat, bukan nur tapi zat. Yang nur itu Nur Muhammad. Tapi kalau Nurullah itulah zat. Ya, nah zat. Nah, itu lapisan awal daripada dia. Nah, di bawah itu batin. Nah, padahal dia Rabbani batin terakhir. Nah, ini batin dia nomor 2. Nah, barulah qalbi dia yang kita namakan sulbi itu sir. Itu dia sulbi itu. Itu sulbi sufi sama dia itu. Nah, jadi kalau dalam hidup dia, kalau kita nak bernapas dalam kodrat nurani, rohani, rabbani, pasti qalbi, betul tak? Kau qalbi kan? Allah. Tapi kalau sufi tak macam tu dia. Kalau sufi dia hunya jatuh ke sulbi. Ya. Nah, jadi dia tidak ada kalam, dia jatuh, dia turun itu tak ke kolbi dia, tapi jatuh kepada sulbi. Nah, itu paham gitu? InsyaAllah paham Buya. Macam tu. Jadi beza dia ni antara kalau kodrat dia ke kolbi, tapi kalau sufi itu kodrat dia, makom dia bernapas tu jatuh ke dalam tu ke sulbi. Sulbi itu hakikat daripada kolbi. InsyaAllah. Faham ya? InsyaAllah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. InsyaAllah. Terima kasih Pak Zul atas soalannya. Buya tadi baru menerangkan tentang kalbi dan sulbi ya. Jadi mohon Buya terangkan dengan sedikit lanjut Buya. Kalau yang sulbi itu bagaimana kita ingin mengetahui bahwa jatuhnya hu itu sama ada di kalbi ataupun sulbi? Bagaimana kita tahu jatuhnya itu di makam yang mana?
Nanti setelah kita ni tahu perjalanan 10 itu, 10 perjalanan rohani itu, barulah kita sampai ke situ. Nah, kalau 10 ni belum kita jalankan, kita ni tak sempurna dia. Jadi kalau tak tersempurna, kita tak bisa ambil kesimpulan di situ. Nah, nanti setelah kita tajali 10 makom, 10 perjalanan sufi, nah itu kita tak, itu sudah putuslah ibadah dia tu. Karena 10 itu sudah berhenti pada kodrat yang disembah dia. Nah, nanti barulah kita bisa jabarkan jabariyah daripada sulbi itu. Ya. Tapi sekarang kita belum masuk ke 10, kalau kita jabarkan, itu nanti salah paham lah itu. Paham kan? InsyaAllah ya. Jadi yang 10 itu adalah kunci utama kita dalam kita masuk ke gerbangnya sufi ya. Iya, betul. Nah, itulah kunci dia ini. Itu bertajali dulu kita kepada 10 kodrat tu. InsyaAllah ya. Barakallah. Baik. Jadi, dipersilakan jemaah lain untuk tanya. Pak Man Bayu, silakan Pak Man dulu, nanti kemudian Pak Sabri ya. Silakan Pak Man. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sulbi itu bertempat atau meliputi segala sesuatu itu ya. Kalau sulbi itu dia tak ada tempat, karena itu tempat kembali lenyap demi lenyap, lenyap demi lenyap. Jadi tak ada lagi makom. Sulbi itu bukan makom, tapi sulbi itu adalah kodrat. Jadi kalau dia tak ada tempat, karena tempat terakhir Tuhan wujud itu ada pada sulbi, pada kolbi. Kolbi itu kan terbuat daripada azali, batin, alam azali, tanizil khadim. Ya, jadi dia tak ada daripada makom-makom kodrat tempat dia tu. Kalau sulbi tak ada. Sulbi itu tidak punya makom, tetapi sulbi itu adalah tempat terakhir perjalanan 10 perjalanan rohani. Jadi tak ada tempat. Jadi itu yang allazi annahya min wa aina wa innahu aina fin nahya. Artinya tidak pantas bagimu mencari aku pada suatu tempat, ruang, jarak dan waktu, karena aku sudah ada sebelum itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah kepemahaman sufi, dia tidak mencari tempat, justru diri kita inilah sebagai tempat kita ini. Ya. Insyaallah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sheila. Alhamdulillah dengan pertanyaannya. Kita kembali kepada Pak Sabri. Dipersilakan untuk mengajukan soalan ke Buya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ya Buya. Saya mohon bertanya. Ini tentang taharah. Kalau disebut kalbi itu kita ada taharah kalbi. Manakala kalau sufi tadi dia tidak ada bentuk, tak ada apa. Dia cuma ada kudrat 10. Jadi adakah perlu juga taharah? Tak lah. Tak lah. Jelasan. Tak ada. Kalau taharah itu adalah ibadah hayat, tak ibadah hazat atau aras, roh itu adalah hayat. Sementara ini tidak ada asma di sana, ya. Nah, tidak ada perbuatan qa. Sulbi tidak ada toknya. Jadi tidak memiliki masa ibadah, tetapi di situ adalah ibadullah, beribadah kepada Tuhan yang menjadikan dengan yang Dia jadikan. Ibadahnya adalah ibadullah. Nah, semacam tu. Paham?
Jadi maksudnya sulbi ini dia bergerak dengan sendirinya. Dengan Sulbi terjadi pada diri sendiri. Dia berdiri sendiri. Terjadi juga dengan sendiri dia. Nah, itulah orang bilang dulu di zaman-zaman Melayu dulu alam antah berantah gitu. Nah, jadi tak boleh lagi kita asmakan dia berupa tempat ya. Alhamdulillah Buya, mohon barakahnya. Terima kasih Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabri. Jadi melalui penerangan Buya tadi bahawa yang sulbi ini merupakan suatu destinasi terakhir, satu jalan yang harus ditujukan di tempat yang terakhir. Jadi dipersilakan pula jemaah-jemaah lain untuk bertanyakan, gunakan kesempatan ini, satu topik yang bagus yang diangkat oleh Buya, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya insya-Allah. Okey, dipersilakan pula Pak Imam dulu, nanti kemudian Bu Nuraini dan Pak Azmi. Silakan Pak Imam mengajukan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam ingin penjelasan Buya lebih lanjut. Apakah maksud aku telah menjadikan kamu sedangkan kamu belum menjadi sesuatu? Mohon Buya jelaskan lebih terperinci, insya-Allah. Ya, itulah yang saya sampaikan tadi. Kejadian pada khulik dalam kholik itu tidak ada asma yang bisa kita kasih nama daripada kodrat-kodrat tersebut, melainkan adalah nama daripada wujud, ya, nama daripada wujud itu sendiri. Alaihnya mayyunun wa qata khalaqatuka min qablu walam tahu sa'iyya. Aku telah menjadikan kamu dahulu sedangkan engkau belum jadi sesuatu. Jadi tak adalah nama dia itu. Ya. Tak adalah nama dia itu. Nanti pada makom zikir sufi kita akan tengok nanti. Kita akan tengok semua itu. Kita bisa tengok apa hal-hal itu. Nah, kita bisa tengok nanti setelah kita dapat kodrat sufi itu. Sikit lagi Buya. Apa maksudnya aku bersaksi ke atas wujud batinku sendiri itu, Buya? Iya. Itulah yang kita kata tadi itu. Kalau kita ni bersumpah demi Allah, Allah bersumpah demi kalam dia, kalam bersumpah demi hayat dia. Nah, inilah yang dikatakan sumpahnya Allah atau dikatakan sifat jazamnya Allah tadi. Jadi inilah saatnya kalau kita kata sufi tadi, dia tak boleh dikatakan maujud, dia tak boleh dikatakan wujud, tetapi dia adalah sebuah kodrat yang dia rahsiakan. Nah, makanya sufi itu tak boleh ada asma penamaan, apakah dia ni umat, apakah dia ni Tuhan. Tak bolehlah kita sebut macam tu, kerana sufi ini adalah maujudullah itu tersendiri. Itu ya. Makanya waktu di zaman zat dan sifat, pernah sifat itu bercerita kepada Muhammad, apa kata pada sufi kepada sifat, katakan pada Muhammad, jangan kau berdiri pada nur, nanti aku makan nur tu. Ya. Itu. Jadi jangan sampai kau berdiri pada nur, nanti aku makan nur itu. Nah, karena sufi itu makannya nurnya Muhammad. Nah, macam itulah. Artinya itulah wujud dia itu. Kalau dia ingin, dia bisa membuat apa saja. Makanya sufi adalah orang-orang yang diutus di antaramu, dan adalah orang-orang setingkat rasul. Itulah sufi. Jadi bukan macam sufi macam cita-cita orang, itulah. Paham? Amin, barakallah. Dah terjawab insya-Allah. Jadi kalau sufi itu dia tengok kepada kalbi dia, maka dia bilang ke kalbinya, inni ja'altuka fil fuadi muhaddisi. Kujadikan engkau ya Allah, hanya engkau yang bisa bicara dalam hatiku sendiri. Itu. Jadi sampai dia Allah bercakap pada hati dia. Kenapa?
wal abinu qalbi fuadi an-nisi. Isi hatiku hanyalah tetap engkau. Nah itulah. Inilah qalbi mukmin baitullah itu, tetapi pada sulbilah pada hakikatnya. Sulbi itulah yang berkalam pada qalbi sendiri. Nah itulah tujuan kita nih. Setelah tauhid kita tamat bekerja, ya, tapi barulah kita menuju singgasana berikutnya, yaitu menuju kesufian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik itu kita harus kembali melihat daripada adab-adab tadi. Kadang-kadang adab ini kita lupa, kita selalu melanggar daripada adab tauhid. Nah ini juga harus kita perhatikan, jangan sampai kita melanggar daripada adab tauhid itu. Kalau kita ingin mengkaji, jangan kita samakan pada saat kita ini berucap pada kaji ibadah, berucap pada ilmu, tak sama lah dia tu. Kalau sufi itu kodratnya ilmu. Jangan kita pasang wajah Adam, jangan kita pasang kodrat Muhammad. Itu dia punya munajat sendirilah dia tu. Makanya sufi itu sama dia kita mencari selai rambut dalam seekor kucing. Itulah sufi itu. Orang mahal lah itu. Ya. Sama sekarang ni kita lihat, tengoklah orang bercerita dia. Ada wali Allah, ada wali Allah. Pernah kata tengok wali Allah tu macam mana? Terbuat dari apa diri wali Allah itu? Ya kan? Makanya kata Allah, innama sadaqatil lil fuqara wal masriki wa bini sabil. Kalau kau tu kata Allah suka tengok kaji kepada diriku, silakanlah kau amalkan sungguh-sungguh. Tak apalah kata Allah. Tapi lil fuqara, keluarlah engkau dari cara kau berfikir. Jangan kau bawakan cara kau berfikir mencari aku, kata Allah. Tapi berfikirlah, tapi jangan kau cara kau berfikir. Itu yang tak bisa. Faham tak tu? InsyaAllah. Karena gini, karena macam ni, kalau kita ni tafakur, itu pasti kita pakai otak. Tak ada otak tak bisa kita tafakur. Apa aja pelajaran Islam kalau tafakur dia pasti pakai otak. Contoh, nah saya datangkan zat tu, dia datang pada mewujud pada diriku, aku rasakan zat tu mengalir pada diri. Itu akal lah, itu dia pakai akal. Tapi betul, tapi pakai akal. Yang tak boleh itu lil fuqara. Dengan caramu sendiri yang tak boleh. Jadi kita harus ikuti cara-cara wa ta'ala, cara-cara Allah berfikir. Bukan cara kita berfikir. Lil fuqara. Jangan cara engkau berfikir. Tapi wal masriki, betul-betul harus dipikirkan. Macam itu. Faham? Allah. InsyaAllah. Amin. Barakallahu ya. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih Pak Imam. Teringat dengan kata-kata kalam-kalam Buya mengatakan bahawa biar batin itu laju lagi daripada fikiran. Iya. Jadi diteruskan pula dengan Bu Nuraini ya. Silakan mengajukan soalan ke Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memahami asal-usul sulbi kulbi daripada alam kauni sebelum kun fayakun, maksudnya Buya. Di masih alam kauni, alam rasa, sil dan batin. Ya. Jadi maksudnya di sini makam sufi ni dia daimun itu Buya. Dia macam Buya cakap itu. Iya, pintar nih ya. Jadi kalau sufi itu solatnya doim itu.
Dia kemana-mana sudah doim. Kenapa? Semua hakikat pada diri dia itu sudah bertuhan kepada Allah. Jadi kalau dia menyembah lagi sudah dua lah dia tu. Nah, jadi karena dia sudah hakikat diri dia sir Allah, ya, batin Allah, zatnya Allah itu sudah menuju kodrat dan dia sudah terjadi sir disembah oleh batin, batin disembah oleh zat, ya. Nah, akhirnya apa? Inilah yang dikatakan doim. Dia itu diri dia kemana pun dia pergi, itu dia sudah doim lah kepada Allah. Jadi makom daripada ibadah dia itu doim. Nah, itu betul itu, ya. Nah, jadi gitu macam itulah kira-kira, ya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Iya, kenapa? Karena kodrat dia itu sudah kodrat hak, kodrat wujud. Jadi tak ada lagi yang disembah itu. Nah, salah satu dari yang 10 itu seperti mukasafah. Nah, dia kalau tak dia jumpa Tuhan tak sufi lah dia namanya. Nah, ya kan? Jadi macam tu, ya. Jadi perjalanan sufi itu adalah doim. Jadi kalau orang bilang sufi itu pantangan banyak, segala macam banyak, bukanlah dia pantangan banyak, tapi dia tak ada lah kegiatan dia lagi kecuali menunggu siapa yang disuruh dipilih oleh Allah sufiah untuk diajar kepada dia, dituntun kepada Allah. Nah, dia lah yang tuntun. Jadi sufi ini mewujud daripada sufi itu adalah wali Allah. Macam tu, faham? InsyaAllah Buya. Terima kasih Buya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuraini di atas pertanyaannya. Jadi Buya pun telah meluruskan tentang doim yang sering dikatakan orang solat taim itu harus melalui perjalanannya sufi tadi. Terima kasih lagi Buya telah mencairkan pemahaman. Dan diminta pula Pak Azmi untuk mengajukan soalan pada Buya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum ini Buya pernah menerangkan aku adalah dua jiwa di dalam satu badan. Jadi dua jiwa ini adakah boleh disamakan dengan kolbi dan sulbi ini, Buya? Ya, kalau kita ni tengok kepada apa yang disampaikan dalam qudsi Allah ini, akhir daripada itu kita boleh menyamakan seperti itu, ya. Nahnu rohani halalna badana, ya. Nah, apa maksud dia tu? Aku adalah dua jiwa bersatu di satu badan atau tubuh. Nah, ya, dua jiwa. Kalau jiwa tu tak payah kita kata dia ruh, dia tak ruh. Jiwa itu adalah hayat atau kehidupan. Ya. Ada dua kehidupan di dalam satu diri. Kehidupan Tuhan dan kehidupan umat. Nah, itu dia maksud semacam itu. Faham? InsyaAllah faham, Buya. Ada satu lagi boleh, Buya? Iya, silakan. Kalau yang kolbi, kalau kita sebelum ini batin, zat dan nur. Iya. Tapi kalau kaji usul itu sulbi, sir, batin dan Zat. zat. Jadi Ya. tiada nur lah kalau kita kalau sulbi ini, Buya. Sulbi nur tapi sinnya itu adalah Nurullah, bukan Nur Muhammad. Tapi Nurullah itu adalah zat.
Kan kita pernah kaji dulu ya. Kalau nurullah adalah zat, nur hak Allah adalah batin. Nur kadim adalah sir. Nah itu ya. Jadi jangan lupa kaji-kaji yang awal ya. Jadi nurullah adalah zat. Nah, sementara nur hak Allah adalah batin. Paham? Alhamdulillah Buya, terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih itu kah Tajuk? Ya. Ya Buya, saya ingin bertanya tentang doa ya Buya. Ya. Kalau yang namanya sufi ini bila berdoa itu alam doanya itu di makam yang mana? Adakah itu dipanggil alam iradah? Kalau sufi dia itu tak berdoa dia. Ya. Sufi itu dia ini bercakap-cakap dengan Allah dalam apa dia? Dalam sulbi. Sufi itu dia bercakap-cakap dengan Allah dalam sulbi. Ya. Ini yang dia kata ini ja'altuka fil fuadi muhadditsi. Ya. Kujadikan engkau bercakap-cakap denganku dalam hatiku. Bawa itu ya. Jadi dia itu tak macam kita nih ya. Kalau dia berdoa tak adalah sir punya Tuhan lagi, tak adalah zat punya Tuhan lagi, tak adalah batin punya Tuhan lagi, tapi sir batin dan zat inilah yang akan menjadi kodrat Tuhan. Nah, jadi dia tak berdoa lah dia. Apa yang dia cakap dalam sulbi itulah doa daripada dia. Namanya bercakap bukan berdoa. Faham? InsyaAllah Buya. Cuma tadi terlintas di pikiran tentang alam iradah. Alhamdulillah. Jadi sama macam ni. Siapa dia? Dia itu adalah hamba. Nah itu, ya. Dia itu adalah hamba. Al-abdu rabbun wa rabbun abdun. Arti dia ni apa? Engkaulah hamba dan hamba itu aku juga. Nah macam ni umpamanya kita tanya Allah. Siapa engkau ya Allah? Hamba Allah kata dia. Kita tanya lagi sufi, engkau siapa? Aku hambanya Allah. Nah macam tu. Sama kan pengakuan dia tu. Inilah yang dua jiwa pada satu diri tadi. Bisa saja kita ni bertemu atau kita jumpa dengan dia. Dia adalah hamba Allah. Atau bisa saja kita jumpa dengan dia, hamba adalah Allah. Nah inilah kita takut pada sufi itu. Faham? InsyaAllah ya. Baik, insyaAllah. Ada lagi jemaah-jemaah yang ingin bertanya ke Buya? Dipersilakan. Ya Pak Imam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teringat pada kalam Buya, alaf araftu rabbi bi rabbi. Jika engkau ingin melihat diriku, maka lihatlah dirimu. Adakah ini sufi Buya? Iya, sufi sudah ada pada hak itu. Sufi dia sudah punya hak kepada kodrat ayat Qudsi tadi. Dia sudah punya hak di situ. Kalam-kalam itu sudah ada hak dia untuk dia pakai. Macam tu. Sudah ada hak dia tu. Sama daripada kata faiza absortahu wa absortana. Bila engkau lihat aku maka terlihatlah engkau. Nah itu. Banyak itu kalau hal-hal tu sufi dalam pengakuan Allah terhadap diri dia. Jadi itu sufi dia sudah punya hak sampai ke situ. Apa beza kita ya Allah?
Nah, itulah Allah katakan tadi. Bahwasan di antara kita ni kata Allah adalah ibarat ta'allamaha binafsin sya'wala ma fi nafsin. Kita ini bercampur seperti air jernih dengan rasa dia. Kalau kita tatap, kita tengok air jernih itu, tembuslah jernih dia tu. Tapi dalam jernih air tadi itu ada rasa dia. Macam itulah kedekatan. Sampai Allah katakan ma'istaruhu kafirihi kamma, telah bercampur rohmu dengan rohku. Atau hayat. Fa'iza mazzaka sainu mazzani, macam itu juga. Bila ada yang menyentuhmu akan sesuatu, sesungguhnya akulah yang tersentuh. Macam tu kalau sufi itu. Man arabtu rabbi bi rabbi, seperti macam tu tadi. Kan kalau engkau ingin melihat aku, ya lihat sajalah diri kau sendiri. Tak ada lagi batas. Kenapa? Semua sifat-sifat dia dalam diri dia, tak ada menyembah kepada yang lain lagi. Menyembah dia tu bukan ke masjid dia tu. Bukanlah dia solat berwudu lah, bukan macam tu. Dia menyembah, dia adalah menjaga umat dia. Dia menjaga diri dia sebagai umat dan menjaga Tuhan sebagai Tuhan dalam diri dia. Faham? Jadi macam itulah jemaah. Iya. Jadi kalau kita ni sudah sampai ke pemahaman sufi, sesungguhnya itulah tujuan akhir daripada penyempurnaan tadi. Tapi saat ini kita ni masih dalam penyempurnaan kodrat dan sifat Allah pada diri kita. Itulah qalbi. Jadi rajin-rajinlah belajar, insya-Allah tawaduk dan istiqomahlah, biar cepat kita mencari judul yang ke-10 tadi. Biar kita seronok lagi kepada 10 kodrat perjalanan tadi. Ya. Jadi insya-Allah silakan YouTube itu ditunggu terus dan dipantau dan dilihat, selalu dimuzakarahkan berjamaah. Itulah tajuk-tajuk yang tak boleh kita tinggalkanlah, ya. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Baik. Baik jemaah sekalian, berhubung tadi kita ni telah mengalami ini ada kegiatan baiat, terus ada juga kegiatan tadi grup 3 dan segala macamnya sampai ini. Alhamdulillah, dengan adanya kita ni sudah masuk kepada pasal tajuk daripada kaji sufi, maka wawasan sufi ini perlulah kita faham dulu sebelum kita melangkah kepada kesufian tersebut. Maka kodrat yang ada pada qalbi ini haruslah kita sempurnakan. Ya, haruslah kita sempurnakan qalbi, tempat penyempurnaan batin. Itulah makna daripada qalbi. Sulbi, tempat menyimpan rahasia batin. Nah, itulah bezanya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama. InsyaAllah di tajuk berikutnya nanti ini kita sudah bisa melangkah kepada hal-hal yang lebih kita tingkatkan lagi. Paham semua jemaah? Amin. Barakallah. Amin. InsyaAllah. Baik, untuk malam ni kita cukupkan sampai di sini dulu. InsyaAllah pada waktu nanti pertemuan lagi dalam mujakarah, tolong disiapkan mujakarahnya terus oleh imam-imam dia ni supaya ada peningkatan lagi, ya, supaya lebih ditingkatkan lagi, lebih afdal dan mabrur lagi. Untuk malam ni kita ni sampai di sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kenaikan-kenaikan ma'rifat nanti. InsyaAllah, yakin, hakul yakin. InsyaAllah mudah-mudahan, ya.
Ini nanti ada penambah jemaah juga masuk nanti dari Baiat tadi nanti bergabunglah ya. Baik, untuk itu jemaah grup 4 alhamdulillah baguslah peningkatan kajinya, cara menganalisanya sudah cukuplah baguslah. Yang mudah-mudahan pertahankan lebih bagus lagi insyaallah. Dan jemaah muslimatnya tolong dihadirkan lagi ya. Dihadirkan selagi kena 3 kali dia tak ada dia dikeluarkan lagi jemaah nanti. Ini lagi kasihan lagi dah Jadi jemaah muslimat semua dihadirkan, tak ada kecuali tak adanya ya. Semua hari wajib mengaji. Tak ada. Kalau orang berilmu belum tentu dia beriman atau beribadah, tapi orang beribadah sudah pasti dia punya ilmu. Nah itu. Jadi semua muslimat nanti tolonglah bergabung lagi, jangan ada yang tinggal lagi dalam mengikuti kajian. Nanti kalau kita lihat nanti ternyata dia tak masuk-masuk juga, kita keluarkan lagi, nanti susah lagi dia masuk. Nah itu himbauan saya kepada mancanegara, jadilah selalu pemahaman tertinggi dari seluruh grup. Ya baik, jagalah dan tingkatkan selalu. Baik, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.